Hey, when you left me, you still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of where we were. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. When we were, when we were, when we were, when we were. It's hard to win me back. Everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. Yes, I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of where we are. We are. When we are. When we are. Oh, let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old, it makes me restless. It was just Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Sony, assalamualaikum Mas Sony. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya ada yang kenal sama Mas Sony nih, sudah ada yang menyahut duluan. Bu Nina, assalamualaikum. Tukang santan Bu Nina udah hadir. Oke, waalaikumsalam Bu Ani. Alhamdulillah Bu Nina udah bisa hadir. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya buka langsung saja ya semuanya. Sebelumnya mohon bisa diperhatikan buat teman-teman mahasiswa ahli jenis maupun mahasiswa reguler yang mengikuti tambahan izin lingkungan kerja pada sore hari ini, mohon bisa mengaktifkan video kameranya sebagai bukti kita apresiasi terhadap kegiatan ini. Mohon bisa diaktifkan. Kemudian untuk suaranya mohon bisa di-unmute ya. Dan jangan lupa memperhatikan jarak pandang selama kegiatan ini biar matanya bisa terjaga dan posisi duduk teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, salam sehat. Sehat Indonesia. Oke, sehat Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sharing bersama dalam kuliah tambahan higienik lingkungan kerja untuk mata kuliah saya ya, dengan narasumber pada sore hari ini Bapak Sony Firawan. Beliau dari PT Solusi Bangun Indonesia yang dulu namanya PT Holcim Indonesia. Nah, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nina Elisa Maharani selaku Kaprodi Kesehatan Masyarakat FKM Unifed Bantara Sukoharjo. Sebelum kita lanjut meninjau acara inti, sebelumnya izinkan kita untuk membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk membuka acara,
saya berikan kepada Ibu Nina Elisa Maharani selaku Kaprodi untuk membuka dan memberikan sambutan pada kegiatan sore hari ini. Waktu dan Zoom kami persilahkan. Oke, baik Bu Ani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tindamuli. yang lainnya mohon bisa di-unmute ya. Sudah, oke. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Sony Wirawan SSI MK3 AAIK dari PT Solusi Bangun Indonesia, ini SKM MK3 selaku dosen pengampu mata kuliah Haji, banggakan mahasiswa-mahasiswa program studi kesehatan masyarakat baik dari kelas reguler maupun kelas pertama. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Sore hari ini kita masih bisa berkumpul kembali secara virtual dalam agenda ini kuliah tambahan ya kerja, dan alhamdulillahnya juga Bu Nur Ani selaku dosen pengampu kan narasumber dari luar dari PT Solusi Bangun Indonesia yang dulu namanya PT Holcim Indonesia, yaitu Bapak Sony Wirawan Solusi Bangun Indonesia. Salawat dan salam pada Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sony Wirawan selaku HSE Corporate PT SBI yang sudah berkenan untuk hari ini untuk membahas terkait dengan hygiene lingkungan, merupakan mata kuliah wajib atau kesehatan masyarakat. Di mana untuk hygiene lingkungan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, beberapa minat atau beberapa peminatan, salah satunya adalah minat K3, dan HLK ini merupakan kurikulum yang mengarah pada minat kesehatan dan keselamatan kerja. Bahwa HLK, hygiene lingkungan kerja ini merupakan ilmu yang mencurahkan perhatian pada pengenalan, kemudian evaluasi dan kontrol faktor lingkungan, serta sebabkan kesakitan, kesejahteraan, sehingga dapat menimbulkan misalnya ketidaknyamanan pada tenaga kerja maupun pada lingkungan kerja. Nah, di sore hari ini, monggo ini reguler maupun kelas non reguler ini yang saya lihat sudah bergabung 82 mahasiswa. 82 ini sudah. Nah, ini saya sangat apresiasi sekali nih kepada Bu Ani selaku dosen pengampu ini yang sangat kreatif, bisa menghadirkan pakar ampu begitu. Kemudian yang saya harapkan nanti mahasiswa bisa sharing, kemudian mungkin bisa bertukar pendapat dengan narasumber yang saya harapkan dari kegiatan kuliah tambahan ini, semoga kuliah tambahan khususnya mata kuliah HLK, hygiene lingkungan kerja, waktu apapun, kemudian juga memberikan manfaat, kemudian memberikan berkah, khususnya bagi program studi dan umumnya bagi lembaga. Dan mungkin sepatah dua patah kata dari saya mungkin cukup ini saja. Mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya Udrani Wirawan, kemudian selamat juga kepada Bu Nur Ani, kemudian dan juga kepada para mahasiswa baik kelas reguler maupun kelas non reguler ini masih teruskan. Dari kelas reguler itu untuk peminatan K3 juga banyak. Kemudian untuk yang kelas non reguler ini merupakan semester 1 di mana kalau semua mahasiswa. Begitu mungkin kata sambutan dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Nur Ani selaku MC, selaku MC dan moderator sekalian. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Nina atas sambutan dari kegiatan ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan supportnya pada kegiatan ini. Selanjutnya langsung ya untuk inti acara ini adalah materi terkait dengan hygiene lingkungan kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Wirawan. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan profil singkat beliau terlebih dahulu. Sudah kelihatan belum? Oke, saya bacakan sekilas profil beliau. Nama lengkap beliau Sony Wirawan, SSI MKK
AAK. Nah, nanti mohon bisa dijelaskan Pak Sony ini gelarnya dari pendidikan apa saja ya, mungkin dari teman-teman masih awam. Beliau kelahiran 5 September tahun 84 di Depok, Jawa Barat dengan status saat ini sudah menikah. Beliau mempunyai pengalaman bekerja di bidang asuransi, APT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk pada tahun 2011 sampai tahun 2014, dan pada tahun 2014 sampai 2021 di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk untuk proyek AFR Compliant Officer, dan pada saat ini sebagai HSE Corporate di PT Solusi Bangun Indonesia yang dulunya adalah PT Holcim Indonesia. Jadi mulai tahun 2021 ini beliau sebagai HSE Corporate di perusahaan tersebut. Nah, latar belakang pendidikan beliau adalah S1 option ini kalau nggak salah kimia ya Pak Sony, S1-nya teknik kimia, kemudian S2-nya ini S2 K3 dari Universitas Indonesia. Kemudian untuk sertifikasi yang beliau miliki adalah sertifikasi ahli K3 lingkungan kerja, ini yang sudah pernah saya singgung-singgung waktu kuliah HLK. Kemudian sertifikasi Junior Hygiene Industri Profesional atau JIMU, kemudian sertifikasi ahli K3 umum, kemudian sertifikasi dalam penanganan Hazardous Waste Management, kemudian sertifikasi dalam bidang spesialisasi insiden investigasi, dan juga sertifikasi Fellow Expertise of General Assurance. Jadi ini lebih ke asuransi ya. Nanti Pak Sony bisa menjelaskan lebih detailnya lagi terkait dengan AAIK ini dan terkait dengan ahli ketiga lingkungan kerja. Oke, untuk mempersingkat waktu dan room meeting kami persilahkan pada Pak Sony Firawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Nina selaku Kaprodi Kesehatan Masyarakat, dan yang saya hormati pengampu mata kuliah Higienis Lingkungan Kerja, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat ya. Oke, baik, saya tadi sudah diperkenalkan ya oleh Ibu Ani. Oke, saya langsung share screen aja. Bentar. Sudah tertampilkah screen saya? Sudah Pak Sony. Oke, ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya sebutnya sharing session aja lah ya, sharing session. Jadi saya mungkin berbagi pengalaman ya, pengalaman terutama ini di bidang higienis industri, karena ini CV saya yang tadi dibacakan oleh Ibu Ani. Jadi disclaimer dulu dari saya bahwa saya saat ini berbicara mewakili diri saya sendiri ya, jadi bukan mewakili perusahaan saya yang tidak sesuai atau apa, artinya itu bukan atas nama perusahaan saya gitu ya, karena untuk berbicara atas nama perusahaan itu ada orang-orang alami gitu. Memang sih sebagian besar materi yang nanti akan saya share berasal dari pengalaman saya di tempat kerja saya sekarang. Oke, tadi Bu Ani singgung-singgung juga tentang asuransi ya. Oke, kenapa sih saya walaupun ngomongin K3 atau bahkan lebih spesifiknya industrial hygiene gitu ya, dulu pernah kerja di asuransi gitu. Emang hubungannya apa gitu kan? Ya, rekan-rekan sekalian tentu ingat ya, waktu awal-awal belajar tentang K3 mengenai teori domino ya dari Hendrix ya. Itu beliau adalah orang asuransi. Itu jadi teori pertama tentang kecelakaan kerja itu yang mencetuskan adalah orang asuransi. Gitu. Maaf, jadi pengalaman saya ya, belum di slideshow. Ya. Oke, coba saya ini saya nggak biasa pakai Zoom, coba ya. Ini yang kalau sekarang udah. Ya, yang di pojok kanan, ini pojok PPD yang paling bawah. Nanti diklik aja. Bawahnya. Yang apa? Kalau enggak shift F5, Pak. Sudah, di saya sudah shift F5, tapi di saya ini udah full screen, cuma yang tampil di rekan-rekan sekalian atau gini udah keluar. Nah, sudah Pak, sudah. Ini sekarang CV saya bukan? Ya, betul. Sudah terlihat. Oke. Oh ya, berarti gitu caranya. Maaf, kalau di kantor biasanya pakai Teams, soalnya jarang pakai Zoom. Jadi agak-agak ini. Ya. Oke. Tadi ya, jadi saya sebelumnya di asuransi, saya sebagai tenaga ahli di sana. Nah, jadi kalau tadi gitu ya, di sini ini sertifikasi saya, salah satunya adalah ahli asuransi Indonesia sektor kerugian. Jadi ini adalah merupakan sertifikasi di bidang asuransi. Jadi asuransi kerugian. Jadi kalau Indonesia itu asuransi itu dibagi dua. Untuk ya sama kayak di K3 ada ahli K3 ini. Nah, di asuransi itu juga ada seperti itu. Jadi ada dua tingkat. Tingkat pertama adalah ajun ahli atau associate degree-nya gitu ya. Kemudian mendapatkan gelar ahli asuransi jauh lebih sulit daripada mendapatkan gelar ahli K3. Sudah sharing. Siapa tahu nanti ada yang minat mau kerja di bidang asuransi. Oke, selanjutnya pengalaman saya. Nah, kemudian tahun 2014 saya pindah ke Holcim. Dulu namanya masih Holcim. AFR itu adalah Alternative Fuel and Resources. Jadi
saat itu Holcim Indonesia ya sampai saat ini juga sih masih ya, maksudnya Holcim Indonesia juga masih ada bisnis ini namanya Alternative Fuel and Resources, bahan baku dan bahan bakar alternatif yang digunakan untuk istilah itu co-processing di pabrik semen dalam pembuatan semen. Jadi kita mensubstitusikan kalau pabrik semen itu bahan bakarnya dari batu bara ya. Nah, sebagian itu kita substitusi dengan apa? Dengan limbah sendiri. Jadi gambaran kasar gitu aja. Bahan bakunya juga gitu. Bahan bakunya ada dari silika, ada dari shell, ada dari batu kapur yang utama tentu saja. Itu ada dari alumina. Itu bisa disubstitusi juga oleh apa? Oleh limbah gitu. Nah, mungkin itu kalau cerita tentang itu perlu sesi tersendiri karena panjang. Nah, kemudian, di situ saya bertindak sebagai HSE juga gitu. Jadi di compliance ini health iya, safety iya, industrial hygiene iya, environment dikerjakan gitu ya. Tapi terbatas untuk bisnis ini tadi, alternative fuel and resources. Nah, baru semenjak tahun 2021 saya ke corporate OHS-nya. Jadi kalau di SBI ya kita sebutnya itu Holcim Indonesia itu diakuisisi oleh Semen Indonesia Group. Oleh Semen Indonesia. Kalau rekan-rekan sekalian, terus produknya apa namanya? Kalau Holcim kan dulu Holcim juga. Nah, kalau sekarang nama produknya Dynamics gitu. Dynamics itu adalah produknya kami. Semennya ya, merek semen itu Dynamics. Itu sistem manajemen. Jadi lebih menangani sistem manajemennya di corporate. Jadi di seluruh SBI ya. Jadi SBI itu di Indonesia kalau pabrik besarnya itu dan di Narogong itu Kabupaten Bogor, ada di Cilacap sama di Tuban gitu. Nah, jadi wilayah saya mencakup semua itu. Oke, pendidikan S1 saya di ITB, kemudian S2 saya di UI, saya teman sekelasnya Bu Ani, di Himu, ahli K3 kimia, terus kemudian ada mengenai pengolahan limbah B3 sama tadi yang di A4. Saya ini di SBI mengcovernya namanya itu ada departemen tersendiri, jadi terlalu environment gitu. Tapi kalaupun ada saya pengetahuan di situ selama di IFR ini karena juga mengcover environment, jadi sedikit-sedikit tahu juga. Nah, ini mesti jika sebutnya lingkungan kerja ya. Sekarang mungkin higiene lingkungan kerja, terjemahin supaya tidak mengurangi esensi dari recognizing, evaluating, and controlling health hazards in the working environment with the objective of protecting worker health and well-being and safeguarding the community at large. Jadi apa? Ilmu industrial hygiene itu apa sih? AREK mesti nyebutnya, AREK. Antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap apa? Bahaya kesehatan ya, dengan tujuan melindungi kesehatan dari pekerja dan kesejahteraannya serta melindungi masyarakat secara umum. Definisinya seperti itu. Kita bahas satu-satu. Langsung ya, antisipasi sama rekognisi karena emang beda tipis. Intinya kalau rekan-rekan sekalian sebelumnya juga sudah akrab dengan salah satu tools bahaya lah, kurang lebihnya mirip identifikasi bahaya yang mungkin muncul di tempat kerja sebelum bahaya tersebut muncul. Jadi kurang lebih bisa kita gambarkan, misalnya nih kita baru mau set up pabrik gitu ya. Suara saya putus-putus. Putus-putus Pak Sani. Ya, ada tulisan your internet unstable. Sekarang udah oke kan? Sudah. Oke, jadi kalau antisipasi itu mengidentifikasi bahaya yang mungkin muncul tempat kerja sebelum bahaya tersebut muncul. Jadi misalnya saat kita baru mau set up pabrik atau misalnya ada proses seperti itu. Nah, itu antisipasi. Jadi saat kita baru mau melakukan, nih yang mungkin muncul apa ya di tempat kerja kita? Bahaya apa ya? Itu antisipasi. Nah, kalau rekognisi, identifikasi yang pada proses yang sudah established ya, yang ngebedainnya. Tapi pada prinsipnya adalah antisipasi dan rekognisi adalah bagaimana kita mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Itu tahapan evaluasi. Evaluasi dampak pajanan kimia, fisika, biologi, dan ergonomi, termasuk sebetulnya psikososial juga ya. Ini karena saya nggak mau bos ya, jadi saya nggak berani ganti gitu. Tetap saya tulis apa adanya. Ya, walaupun pada prinsip batas ini, tapi lebih luas dari ini ya, nggak batas kimia, fisika, biologi, ergonomi, termasuk ada psikososial juga. Ukuran pajanan personal terhadap bahaya atau agen di tempat kerja. Ada istilahnya pengukuran atau measurement. Nanti di slide selanjutnya atau pengendalian bahaya kimia, fisik, biologi, dan ergonomi berdasarkan hierarki pengendalian bahayanya ya, sehingga risiko yang terkendali lah ya, seperti bahaya health hazard ya, bahaya kesehatan, ada bahaya ya gas, vapor, mist, fume, itu mirip semua ya. Ya nanti adalah sedikit perbedaannya di mana gas, vapor, uap, padatan, serat, cairan, debu, ada mist, ada fume, gitu. Dan ada getaran juga ya, bising, vibrasi. Kemudian area kerja panas, terlalu panas bahaya, terlalu dingin juga bahaya. Bahayaan. Kemudian di biologis ada bakteri, jamur, virus ya sekarang COVID. Kemudian faktor ergonomi, ini misalnya ada pengangkatan, ada posisi duduk, ada repetitive motion,
seperti itu. Kemudian psikososial, ini contoh-contohnya. Terus ini dasar hukum. Ini sebenarnya dasar hukumnya lebih banyak dari ini ya, nggak cuma segini. Mungkin di kuliah berapa saja yang saya tuliskan. Pertama dari undang-undang ya, nomor 1 tahun 1970 tentang ada mengenai higiene lingkungan kerja juga masuk di situ. Kemudian PP 50 tahun 2012 ya tentang SMK 3. Kemudian ada Menteri Tenaga Kerja ya, tahun 2 tentang ini dan kesehatan kerja membahas mengenai masalah NAB di sini. Oke, ini dasar hukumnya. Nah, terus saya mulai cerita ya, terutama dan sebagian besar contohnya ada rencana kerja. Nah, jadi terbagi nih dalam 4 kuartal. Yang pertama, kuartal pertama nih melakukan identifikasi area kerja dan pekerja yang terpajang. Identifikasi dulu tadi ya kan. Kemudian ini jadi identifikasi mana-mana aja melakukan pemetaan, siapa-siapa aja, area mana aja nih nanti yang perlu diukur tadi ya. Tadi kan tahapan evaluasi di situ ya. Nah, jadi ini pemetaannya dulu, identifikasi. Kemudian di kuartal 2 melakukan persiapan sampling. Nah, di sini kita meng-hire pihak ketiga untuk melakukan work-nya, terus kita cari vendornya seperti itu. Nah, yang namanya proses ini kan siklus PDCA itu ya selalu bersiklus. Jadi ini misalnya tahun ini nih gitu ya. Nah, ini di Q2 ini juga menganalisis hasil pengukuran itu keluar di akhir tahun atau tahun. Jadi makanya di Q2 itu biasanya kita lakukan analisis hasil pemantauan yang tahun sebelumnya. Nah, kemudian di kuartal 3 diskusi dengan area owner. Jadi kalau di area owner, jadi pabrik itu kan besar ya. Banyak bagian-bagiannya lagi di dalamnya. Nah, setiap bagian itu ada area ownernya, ada yang punyanya gitu. Jadi sehingga nggak satu pabrik semua ditanya ke kepala pabrik, ke plant manager, nggak gitu. Ya, ketika itu kita akan lebih detail, itu ada lagi namanya area owner untuk tiap-tiap bagian gitu. Nah, jadi didiskusikan kira-kira apa rencana perbaikannya dari hasil yang tahun sebelumnya. Ada empat pabrik ya di Aceh, di Kabupaten Bogor, alternatif fuel and resource tambang, ada batching plant itu yang beton apa misalnya bangun jalan tol atau bangun action perbaikan. Ini di kuartal 4 adalah evaluasinya. Oke. Next. Ini merupakan guideline di tempat saya ada, ini salah satu contoh guideline. Jadi terkait istilah hygiene sebenarnya guideline-nya ada banyak sih ya. Ini yang saya sampaikan di sini adalah untuk yang terkait monitoringnya tadi, terkait pengukuran. Itu comot ya isinya. Jadi mengenai limit pajanan di lingkungan kerja dipastikan sesuai dengan peraturan lokal tadi ya. Jadi limit pajanannya disesuaikan dengan yang tadi Permen 5 nomor 2018 tadi, atau peraturan internasional yang diakui dan secara rutin dievaluasi. Misalnya N5, sehingga kita harus ngacu ke internasional atau enggak. Terus kemudian parameter yang sesuai harus diukur, dipantau dan dianalisis untuk memastikan kesesuaian dari kegiatan dan proses perusahaan terhadap persyaratan K3. Kemudian pengukuran ditujukan pada pengumpulan semua risiko, pengaman yang ada, survei kesehatan atau pelatihan dan informasi yang diterapkan. Ya, jadi bahan-bahannya apa aja, kemudian bagaimana exposure-nya gitu kan. Kemudian pengaman yang ada itu maksudnya existing risk control ya gitu. Sama survei kesehatan atau pelatihan. Langkahnya gimana? Tingkat pertama termasuk inspeksi lingkungan kerja, mengidentifikasi bahan berbahaya yang ada atau yang mungkin ada, dan kegiatan karyawan apa saja yang terpapar. Jadi inspeksi dulu lingkungan kerja, kayak apa istilahnya, kayak walkthrough survei lah ya, untuk identifikasi apa-apa aja sih nih yang ada di area kerja itu bahayanya ini gitu. Terus aktivitas karyawannya ngapain aja gitu di situ gitu. Itu kan jadi acuan ya, misalnya oh ini sekian desibel misalnya, tapi orang sering nggak ada di situ, atau orang berapa lama di situ, paling cuma lewat doang 5 menit. Nah, itu kan kontrolnya di situ. Terus tingkat kedua, mengumpulkan informasi untuk menentukan kerja ya, efikasinya terhadap kesehatan keselamatan kerja. Kemudian ya misalnya cuma patrol doang gitu, apa iya bisa sampai kehilangan pendengaran disebabkan oleh noise, apakah ya? Nah, itu akan dikaji lagi. Kemudian hilangkan atau diminimalkan pada tingkat yang dapat ditanggungjawabkan, di mana berdasarkan data yang ada sangat kecil kemungkinan untuk menimbulkan masalah dengan pajanan sama kerja. Jadi dari hasil itu kita lihat hasilnya gitu kan, apakah perlu diturunkan gitu, atau ada lagi istilahnya as low as reasonably practicable ya. Jadi sebatas maksimum yang bisa diturunkan dengan nilai risiko segitu, itu tidak memberikan masalah kesehatan gitu. Jadi misalnya yang paling gampang lah APD gitu. Oke, tadi ngomongin apa misalnya, debu ya, misalnya debu gitu. Oke nih agak lewat misalnya gitu. Tentu
bahwa untuk menentukannya perlu berdasarkan hierarki ya, mulai dari paling atas, eliminasi, substitusi, dan segala macam nanti kita bahas. Oke, kemudian sebagai informasi yang perlu diberikan, serta tata cara untuk memastikan bahwa informasi selalu terkini dan dievaluasi. Di informasi itu harus ada perubahan nih masalah NAB gitu, atau misalnya dari ECGIH gitu, biasanya lebih cepat ya, itu ada perubahan, kita juga perlu aware terhadap itu. Kemudian terkait parameter apa yang perlu dipantau, ini contohnya ada debu dan partikel, bahan kimia termasuk panas, radiasi, ergonomik, penerangan, psikososial, atau stres kerja. Nah, ini sesuai dengan inilah ya, Permen 5 tahun 2018. Nah, kemudian saya akan mulai dari awal, dari tahapan tadi, antisipasi dan rekognisi lah ya, antisipasi dan rekognisi. Ada banyak metode, HRA, ada walkthrough survei, ada HIRA-DC, ada macam-macam gitu. Ini yang saya sampaikan yang ada di tempat saya, namanya JERP, Job Exposure Risk Profile. Apa itu Job Exposure Risk Profile? Ini kayaknya sih nggak umum ya, nggak. Kalau HIRA-DC gitu kan, kayaknya nggak terlalu umum sih, gitu. Tapi nggak apa-apa. Toolsnya sih cenderung, menurut saya sih relatif sederhana ya, dibanding HIRA-DC pun ini lebih sederhana menurut saya. Perbandingan antara pekerjaan dan risiko dari pekerjaan tersebut yang diajukan sebagai penilaian kesesuaian bagi karyawan antara pajanan kerja yang dihadapi dan kondisi kesehatan bersangkutan guna fit bekerja sesuai tugasnya. Jadi fit to work ya, kata kuncinya di sini. Ini apa yang dilakukan untuk memastikan fit to work, seorang pekerja fit to work gitu, fit for job seperti ini. Nanti contoh JERP-nya kayak gimana saya sampaikan. Kalau baru definisi kayak gini, saya rasa nggak kebayang. Oke, jadi kalau dalam JERP itu ada dua klasifikasi, ada health monitoring dan workplace monitoring. Nah, kalau health monitoring ini nanti memang sih lebih ke health-nya ya, ke health-nya. Jadi masih tergantung dari pajanan dia gitu. Nah, sama workplace monitoring gitu. Nanti di sini ada antara lain ada dust, ada noise, ada benzen. Kok ada benzen? Nah, ntar saya jelasin. Ada heavy metals dan lain-lain ya. Nah, kayak gini. Aduh, kebaca nggak ya? Kecil juga ya. Mudah-mudahan kebaca. Nggak kebaca ya? Kalau di Zoom baru tapi. Oke, saya bacain aja ya kalau gitu. Jadi di sini di JERP ini yang sebelah kiri ini yang warna apa nih? Oranye ya. Ada yang oranye, ada yang kuning. Yang oranye itu adalah yang workplace monitoring. Yang kuning yang health monitoring. Jadi di sebelah kiri ini adalah jobnya, pekerjaannya gitu. Jadi di sini mulai dari ini ada kasir sampai patroller, yang patroller atau yang, jadi intinya mulai dia dari yang office working sampai yang di lapangan, yang spesifik di sini ada listnya. Ini contoh ya, ini sebenarnya listnya panjang banget, listnya gitu. Yes. Nah kemudian tadi ini yang terkait workplace ya, ini saya bacain, ini physical, chemical, aduh suara saya putus-putus ya. Bentar. Oke. Ini physical, chemical, biological, psychological, ergonomic. Nah, di physical ini ada lagi noise, heat stress, radiation dan lainnya. Kemudian chemical juga gitu. Ada inorganic dust, ada silika, ada heavy metals, ada benzen seperti itu. Kemudian biologis ada bakteri, virus, kemudian ada darah, kurang lebih itu ya. Kemudian ada psikologi, itu ada workload, ada unclear job dan sebagainya, sama ergonomik angkatan, apakah duduknya kelamaan. Nah, apa sih yang tergambar di sini? Jadi di sini di yang kolom ini adalah posisinya, di yang sebelah sini adalah apakah posisi yang di kiri ini memiliki exposure terhadap hazard yang ada di kolom ini gitu. Jadi misalnya posisi ini, noise-nya checklist di cross, artinya posisi ini apa nih contohnya nih? Oleh noise gitu. Intinya seperti itu. Jadi berdasarkan setiap posisinya, di sini adalah bahayanya gitu, dan di sini keterangan dia apakah terekspos atau tidak pekerjaan ini gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah MCU-nya gitu. Berdasarkan tadi posisi ini, orang ini gitu ya, di pekerjaan yang terekspos oleh ini. Nah, kira-kira MCU-nya apa? Mungkin terlalu kecil tulisannya, tapi konsepnya gitu. Jadi posisinya apa, pekerjaannya dia terekspos dengan apa, itu selanjutnya adalah MCU-nya harus apa. Jadi nggak semua orang MCU-nya sama, nggak, bisa beda gitu. Contoh, ada pekerja misalnya yang di sini saya
dari sudah nyambung lagi belum? Ya, Pak. Sudah Pak Sudah ya Sony. tadi. Oke, mohon maaf kayaknya kurang stabil di sini internetnya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, tadi ya saya mengenai toksikologi tadi ya. Ada mengenai bahan berbahayanya sendiri, ada mengenai dosis, ada mengenai route entry route ya. Bagaimana suatu bahan berbahaya itu masuk ke dalam tubuh, kemudian ada metabolisme, kemudian ada bagaimana dikeluarkan gitu ya. Mungkin nggak kebaca kecil, ada namanya parameter TTMA. Ini untuk mengukur benzen. Jadi yang diukur adalah bukan benzennya di sini, tapi hasil metabolisme dari benzen. Nah, itu di urin. Salah satunya bisa menggunakan ini TTMA, trans-transmucoic acid. Jadi trans-transmucoic acid itu adalah di urin. Nah, itu diukur. Nanti ada standarnya gitu. Oh, kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, kenapa kok hal ini penting ya, ada di lingkungan kerjanya, ada di exposure-nya, ada di MCU-nya. Ini untuk mengcross gitu. Kira-kira ketika orang ini ada masalah di MCU-nya, ini bisa dijadikan salah satu dasar apakah memang itu diakibatkan oleh pajanan tempat kerja atau bukan gitu. Nanti di slide berikutnya ada saya jelaskan. Waktu saya berapa lama lagi Bu Ani? Bu Ani? Sony, dilanjut saja. Sampai selesai Pak Sony. Sayang ilmunya Pak Sony nanti. Saya bikin 50 slide soalnya. baru halaman 17. Oke, saya agak cepetin deh kalau gitu. Sabtu kuliahnya lama. Oke, sebentar. Nah, terus tadi setelah melakukan job exposure risk profile, kita akan melakukan pengukuran nih. Terus siapa aja yang perlu diukur? Mau semuanya diukur? Ya, enggak gitu juga. Habis duitnya untuk ngukur. Kan nggak kita lakukan sampling. Tapi dalam melakukan sampling kan di sini juga nggak random sampling, terarah gitu. Nah, itu ada istilahnya similar exposure group. Jadi adalah kumpulan dari pekerja yang memiliki pajanan yang sama gitu ya. Karena kesamaan di frekuensi dan jenis pekerjaannya, material yang diproses gitu ya, dan cara kerjanya. Secara mudahnya ada di diagram ini gitu ya. Ini environmental agent, ini tenaga gabungan irisan dari ketiga ini. Irisan dari ketiga ini itu adalah similar exposure group gitu. Orang yang memiliki area kerjanya sama dan environmental agentnya itu bahaya yang dihandle-nya maupun lingkungan kerjanya itu juga similar. Nah, ini jadi satu SEG gitu. Contohnya kayak apa? Nah, ini juga sebenarnya tabelnya banyak, capture sedikit. Jadi di sini SEG driller. Jadi Bu Ani bisa tolong dibantu di mute. Iya, terima kasih. Oke, di sini similar exposure group driller. Jadi ini similar exposure groupnya ada driller. Nah, ini orang-orangnya. Ini posisinya ya. Jabatannya ini. Nah, ini secara exposure tadi itu similar, sama. Jadi bisa dianggap jadi satu. Kemudian SEG berikutnya adalah proses attendant atau inspektor atau patroller. Nah, ini ada patroller Romil D, C, B, A. Nah, ini dianggap sama ADCBA ini biasanya walaupun shift-nya berbeda, tapi secara exposure, secara area kerja, mereka similar. Jadi bisa jadikan satu SEG. Gitu. Terus ada lagi nih control room operator. Ya, kurang lebih juga seperti itu. Dan masih banyak lagi sebetulnya ininya SEG-nya. Ini contoh aja. Nah, setelah dilakukan SEG-nya baru dilakukan pengukuran. Ini contoh pengukuran. Jadi pengukuran dilakukan satu di area kerjanya, workplace-nya. Ini contohnya nih, sound level meter ya, sound level meter. Ditaruh di area kerja. Nah, kalau ini ke personal gitu. Di sini contohnya ini yang noise dosimeternya nih ya. Nah, ini dia juga sekalian ukur debu. Ini ke orang. Bedanya apa? Bedanya kalau ini ya yang diukur lingkungannya aja. Mau orangnya ada atau nggak ada di situ ya pokoknya angkanya segitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya jam. Terus angkanya tinggi misalnya, di atas 85 gitu. Apakah kita langsung ambil kesimpulan tempat itu tidak aman untuk pekerja gitu? Belum tentu. Ya jangan-jangan tadi saya bilang di awal, jangan-jangan dia cuma 5 menit di situ. 90 desibel, tapi dia cuma 5 menit di situ, ya nggak masalah seperti itu. Tapi kalau 90 desibel orang 8 jam di situ, ya masalah
Gitu. Karena kan NAB 80 separuhnya 4 jam gitu. Jadi kalau 90 ya berarti separuhnya lagi hampir ya, kita 2 jam mungkin. Seperti itu. Nah, kekurangannya di situ. Nah, terus kalau yang ini personal, kalau personal dia ngikut orangnya gitu. Misalnya dia di lokasi ini, oh ternyata cuma 10 menit, terus dia pindah lagi kemana gitu. Sehingga bisa kelihatan dia dalam sehari itu dalam satu shift itu bisa dilihat berapa sih dia terpajan. Nah, saat dia dilakukan pengukuran, memang aktivitasnya itu mewakili apa yang biasa dia lakukan gitu. Jangan sampai pas dilakukan pengukuran, pekerjaan lagi nggak banyak, dia banyak nongkrong di luar di ruang tunggu gitu, makan gitu. Ya, itu tidak dipastikan adalah saat dilakukan pengukuran itu perlu merepresentasikan normal activity gitu. Terus habis diukur nih, hasil pengukuran ditindaklanjuti gitu. Tindaklanjuti ini ada kita istilahnya action level ya. Action level itu adalah kita perlu untuk melakukan suatu tindakan apapun ya, mulai dari APD kah atau training urutan dari eliminasi, substitusi, engineering control, administratif sampai PPE. Tentu prioritas mulai dari atas. Tapi kan less likely ya dalam penerapan di industri itu ada eliminasi itu hampir nggak mungkin, substitusi jarang, engineering control oke. Jadi biasanya cost-nya tinggi gitu. Dilakukan. Nanti saya kasih contoh, memang ada engineering control juga. Ada administratif kontrol itu misalnya seperti pengaturan waktu gitu ya. Tadi saya bilang, oh itu di area itu tingkat kebisingannya tinggi. Nah, secara administratif kontrol ya diatur, jangan lama-lama di situ, gantian sama yang lain kayak gitu. Baru ada NAB itu tercapai. Jadi tidak menunggu NAB terlampaui kita baru melakukan perbaikan, enggak. 50% itu sudah alert gitu. Kita harus melakukan sesuatu gitu. Ini saya ambil contoh. Wah, tertampil nggak ya? Saya buka Excel. Masih proses, Pak. Oke. Sekarang tampil nggak? Excel. Belum, Pak. Belum. Belum ya? Oh, berarti kayaknya harus diubah lagi di sini. Kayaknya harus diubah di sininya nih. Tampil ya sekarang ya? Belum full, Pak. Apanya? Tampil, Pak. Udah tampil ya? Sudah tampil, Pak. Sudah tampil. Sudah, Pak. Sudah. Oke, siap. Ini contohnya. Ini di salah satu area aja ya. Nah, cuma saya nggak tampilin hasilnya seperti apa ya. Hasilnya nggak saya tampilin, tapi saya tampilin bagaimana menindaklanjuti suatu pengukuran. Ini contoh aja. Contoh di salah satu area itu ini ngomongin debu nih, gitu. Nah, dari hasil ini, nah ini tadi hierarki pengendalian dilakukan tindak lanjut dilakukan sesuai hierarki. Substitusi jarang, yang mungkin itu engineering control dan itu pun biasanya high cost gitu. Tapi ini ada nih contohnya gitu. Dilakukan pengendalian. Oh, ada ini saya juga kurang tahu sih ini makhluk apa nih 394 CV. Ini pokoknya ini kaitannya sama debu gitu ya. Terus ada kompresor tambahan sudah dipasang, water spray. Administrasinya perlu dilakukan edukasi bahaya mengenai debu gitu ya. Kalau APD karena ini udah existing control, memang di area tersebut wajib menggunakan masker debu. Ini tidak ditulis lagi, sudah existing control. Nah, ini contohnya gitu ya. Evidence-nya ya dari perbaikan tadi nih 394 CV1 itu makhluk apa? Nah, inilah mungkin water spray yang kelihatan. Pemasangan water spray jadi untuk mengurangi dust gitu ya, nanti dipasang kayak gini. Jadi dia nyemprot gitu sehingga mengurangi debu berterbangan gitu. Ini contohnya. Contoh dari tindak lanjut dari hasil pengukuran. Oke, kembali lagi ke slide. Nah, itu tadi gambaran umum ya, gambaran umum dari mulai kita tadi AREK tadi ya, antisipasi rekognisi ya, tadi dilakukan job, terus kita bikin SEG, pengukuran tadi gitu kan, bagaimana pengukuran itu kita lakukan di di lingkungan kerjanya, kemudian di orangnya, di pekerjanya, dan yang ketiga MCU-nya. Jadi 3 hal itu tuh nanti akan saling cross check gitu. Nah, kemudian baru tadi kontrol ya, tindak lanjut tadi saya sampaikan kontrolnya, aktif kontrol misalnya berupa training seperti itu. Nah, itu gambaran pelaksanaan secara umumnya lah ya di industri semen, khususnya di SPI. Gitu. Nah, ini mungkin saya bahas sedikit deh materi mengenai bahaya-bahaya yang umum ya, di bahaya-bahaya yang dominan mungkin ya, yang dominan debu. Ya, dari definisi ya, debu atau dust itu merupakan material halus yang terbentuk dari proses pemecahan penggilingan yang dapat berada di udara dan terhisap. Nah, debu ada dibagi nih, inhalable sama respirable. Dust itu diameternya kira-kira 10 mikron, kalau respirable dust itu lebih kecil lagi sekitar 2,5 ya kalau nggak salah. Nah, itu nilai ambang batasnya itu nih untuk inhalable dust 10 mg per meter kubik, kalau yang respirable 3 mg per meter kubik. Nah, ini sebagai gambaran nih. Ini rambut manusia. Ini pasir di pantai ya, bukan pasir toko makum segede gini, ini rambut manusia segede gini. Nah, inhalable dust itu yang biru ini, seperberapanya nih ukurannya ya, diameternya nah, terus kalau respirable dust
1/4 kali 1/5, 1/20 ya, 1/20-nya, 1/20-nya rambut diameternya. Nih, kita bayangkan seberapa kecilnya itu debu itu ya, debu baik yang yang inhalable aja udah kecil, apalagi yang respirable seperti itu. Nah, tubuh manusia juga punya sistem pertahanan alami ya terhadap debu ataupun partikel-partikel yang ada di udara gitu ya, mulai dari bulu hidung ya, ini bisa. Jadi kalau inhalable dust tadi, kenapa sih orang cenderung lebih concern pada respirable dust gitu? Karena kalau inhalable dust itu di bulu hidung ya, 10 mikron. Terus kalaupun dia lewat masih lewat dari bulu hidung, ada yang nggak kesaring, masih ada silia di sini. Silia terus masuk lagi, masih ada membran mukosa di ini apa nih, bronkus ya. Nah, jadi membran mukosa. Kemudian ada mekanisme batuk gitu ya, batuk dalam paru gitu. Ini bisa untuk material di atas 5 mikron. Nah, tapi tadi kalau yang respirable itu dia masuk langsung ke sini, bisa langsung ke alveolus seperti itu. Nah, itu yang lebih berbahaya. Terus efek debu apa terhadap kesehatan? Ada efek kronis. Kalau aku tuh segera ya, dampaknya itu segera, hitungan menit, jam, hari, bulan. Gitu. Contohnya batuk dengan banyak dahak, terkadang berwarna kehitaman di dada. Ini contoh efek akut. Nah, ini efek kronis yang sifatnya jangka panjang, bisa bulanan atau bahkan tahunan. Ini kita lihat contoh ya, paru-paru sehat kayak gini. Ini terkena kanker, ini yang terkena akibat debu karbon, dan ini akibat debu silika. Seperti ini. Jadi dia terbentuk suatu istilahnya jaringan parut ya kalau nggak salah. Gitu. Ini ada video, mudah-mudahan keputer ya. Coba saya play dulu. Oke, bentar. Silica. It's one of the most common substances on Earth. It can be found in materials like sand and rock, and building products like concrete and brick. When a worker cuts, grinds, or drills materials that contain silica, dangerous crystalline silica dust is released into the air. As the worker breathes, silica crystals flow into his mouth, and no crystals enter the small, fragile air sacs, where oxygen is absorbed into the blood. Immune system cells, called macrophages, engulf and try to dissolve the crystals, but they are unable to. Over time, more and more crystals build up inside the macrophage cells. The macrophages carry the silica into the walls of the lung. This damage can continue even after the exposure to silica stops. Eventually, so much scar tissue forms that the lungs can no longer function. For information on how to protect yourself from silica exposure, visit worksafebc.com. Oke, tadi ini ya video tentang kristalin silika, itu salah satu jenis debu yang memang umum dijumpai di semen, karena memang salah satu bahan baku semen itu memang silika gitu. Pasir silika bahaya yang lazim ada di pabrik semen. Oleh karena itu tentu kita harus mengendalikannya gitu ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana sih cara silika itu bikin masalah di tubuh kita ya tadi ya, dia masuk ke dalam sampai ke dalam paru-paru ya. Jadi sebetulnya adalah sistem yang kita punya adalah namanya makrofag. Nah, makrofag itu dia karena ada benda asing, dia langsung diselimutin, gitu. Mekanisme gitu, diselimutin untuk dihancurkan lah ya. Tapi nggak bisa. Itu kristalin silika itu keras luar biasa. Lama-lama si makrofag ini berarti mati gitu ya. Dia nempel ke paru, ke jaringan di paru-paru gitu, membentuk namanya tadi dibilang scar tissue ya, atau jaringan parut gitu. Terus kenapa sih kalau terbentuk jadi luka kulitnya yang agak dalam gitu misalnya, atau agak panjang? Nah itu kan ketika kulitnya tertutup lagi itu beda kan, yang bekas luka sama yang kulit asli yang sebelum luka itu ada bedanya gitu. Nah itu kan namanya itu jaringan parut disebutnya, kita yang berbeda dibanding jaringan asli. Kalau di kulit kita ya mungkin nggak terlalu ngefek ya, paling
Mohon maaf. Lagi-lagi jaringannya. Saya pindah jaringan dulu. Oke. Ya, sambil menunggu Pak Sony, teman-teman bisa isi daftar hadir ya untuk presensi pada sore hari ini. Silakan dilanjut Pak Sony. Ya, oke. Saya barusan ganti jaringan, mudah-mudahan aman. Oke, jadi ini ya cara penggunaan masker. Ini kebetulan yang saya tampilkan adalah contoh yang di area AFR tadi, Alternative Fuel and Resources. Jadi di area tersebut, selain pajanan debu, di sini lebih ke organic vapor ya, organic vapor. Nah, di sini kalau rekan-rekan sekalian lihat maskernya di sini double, bukan cuma double 2 gini ya, tapi maksudnya ini ada dua kali penyaringan iklan minyak. Jadi ini yang hitam. Ini adalah cartridge memfilter senyawa organik ya. Contohnya tadi. Contohnya tadi benzen ya, itu akan terfilter oleh cartridge ini. Dan yang luarnya ini bening, dalamnya itu ada filter N95 ya, filter N95. Cuma kalau nggak salah ini standarnya standar 5, tapi kalau yang di sini kalau nggak salah pakai standar Jepang. Karena ini Shigematsu mereknya gitu. Nah, jadi double. Jadi debu akan tercapture di filter yang ini, yang N95 tadi. Kalau senyawa organik akan tercapture oleh salah satu contoh materi training cara menggunakan masker gitu ya. Oke. Ini juga masih materi training. Jadi cara melakukan fit test. Fit test itu untuk memastikan apakah masker itu sudah terpasang dengan benar, seperti itu. Nah, lakukan tes ini setiap Anda menggunakan masker. Di sini disclaimer ya, rambut di wajah dapat mengurangi efektivitas dari masker. Gitu. Itu bahkan di beberapa perusahaan, ya mungkin kayak di oil and gas gitu ya, yang memang sisi risikonya lebih tinggi lagi terkait pernafasan, itu bahkan mereka ada yang menerapkan nggak boleh kayak saya gini, nggak boleh, gitu, nggak boleh kumisan, nggak boleh jenggotan gitu, karena dapat mengurangi efektivitas, bahkan kalau yang resikonya lebih tinggi bisa lebih fatal lagi akibatnya, seperti itu. Nah, ini contoh nih, apakah semua jenis rambut di wajah itu nggak boleh gitu? Ya sebenarnya ada sih yang boleh. Ini contoh-contohnya gitu. Ada yang boleh. Intinya apa sih? Intinya dia tidak menjadi penghalang antara kulit kita bersentuhan langsung dengan masker. Intinya sih seperti itu. Pertanyaan, kalau penerapan kayak gini, sekarang kan zaman COVID ya, orang harus pakai masker gitu, entah masker kain, masker medis, masker double gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ini proteksi ganda, mengurangi proteksi atau seperti apa? Kira-kira ada yang bisa kasih komentar? Silakan rekan-rekan mahasiswa. Karena silakan dijelaskan. Silakan Mas Ferry yang mau menjawab. Oh iya, izin Pak Sony. Monggo, Pak. Nah. Kalau menurut saya tergantung sumber paparannya Pak Sony. Oke. Ini kan belum tahu nih sumber paparannya apa ya. Oke. Kenapa? Debu. Paparannya debu. Ya. Ketika memang debu sudah cukup dikontrol oleh satu APD ya, saya kira tidak perlu double. Kalau gitu double, kan. Jadi jenis kan dipengaruhi oleh. Kalau double kenapa, gitu. Mas Ferry? Ya, kalau double filter tidak ada masalah, tergantung sumber paparannya kan? debu. Sumber paparannya debu. Ini case-nya debu. Tapi sumber paparannya debu nih. Sumber paparannya debu. Nah, terus kan sekarang zaman COVID orang pada pakai masker medis lah atau masker kain gitu ya. Nah, terus karena memang sehari-hari udah pakai masker medis gitu atau masker kain, ya udahlah, dan gampang pakai masker debu. Nah, itu nggak apa-apa, lebih bagus atau lebih buruk? Kalau menurut saya tidak perlu, Pak. Karena jika dirasa filter dari maskernya itu sudah cukup mengontrol resikonya, ya tidak perlu kita pakai. Tidak perlu artinya kalau kita pakai nggak apa-apa. Tidak perlu ya tidak usah dipakai. Ketika memang masker yang pertama yang di depan itu sudah mengontrol paparan dari berbahaya itu gitu. Ada jawaban yang lain? Nggak apa-apa, lebih baik atau jangan? Ya? Jangan karena, monggo silakan. Karena akan mengurangi efektif. Oke. Karena bagaimana, Pak? Celah kiri kanannya jadi tidak rapat dengan adanya. Siap. Ya, jawabannya betul ya. Terima kasih. Pak siapa, Pak? Pak atau Mas siapa tadi yang jawab? Tidak kelihatan. Ya? Tri Mulyanto, Pak. Tri Mulyanto. Ya, betul jawabannya. Jadi justru mengurangi proteksi ya. Oke. Kenapa? Nah, tadi balik lagi. Rambut yang setipis itu aja bisa, ini kan disclaimer-nya, bisa mengurangi ya efektivitas masker. Padahal rambut yang sangat tipis. Kalau ini kain gitu. Jadi masih ada celah
di sini gitu. Sehingga bisa mengurangi proteksi. Oke, setelah debu ini bising ya. Bising merupakan suara yang tidak diinginkan yang dapat ya, contoh-contoh bising ya. Ini dampak bising bagi kesehatan ya, yang dampak jangka pendeknya, telinga berdenging, gangguan tidur, sulit konsentrasi, gangguan jantung, kemana-mana juga, kelelahan, gangguan keseimbangan, sakit kepala, kaku otot, gangguan mata. Ini dampaknya ya, yang jangka pendek. Terus kalau jangka panjangnya apa? Ini tadi yang saya sebut di awal, NIHL, noise disebabkan oleh bising gitu. Jadi ini kalau kita lihat ya grafiknya, di sini adalah frekuensi. Jadi kan ini frekuensi apa? Ini kan manusia kan dari 20 sampai 20 ribu ya rentang frekuensinya. Nah ini di sini, nah itu kalau ini desibelnya. Jadi awalnya itu tadi terganggunya itu untuk frekuensi tinggi aja. Kalau kita ngobrol gini itu nggak apa-apa, nggak terganggu. Awalnya gitu. Tapi kalau terus tidak ada intervensi itu bisa memburuk sehingga mengganggu fungsi komunikasi. Jadi di frekuensi yang lain pun ikut terganggu gitu. Jadi perlu dilakukan pencegahan. Nah, ini monitoring ini adanya istilahnya di audiometri gitu. Nah, ini adalah bagian dari MCU gitu. Tapi ya tadi semua orang harus dilakukan audiometri ya enggak gitu. Tergantung apakah dia dalam pekerjaannya terpajan oleh bising atau enggak. Gitu. Kalau memang terpajan ya baru dilakukan pengukuran gitu. Ini ya, ini udah belajar lah ya sebelumnya mesti tentang apa. Kalau bising itu turun naik 3 desibel waktu pajanan berkurang 50%. Ini contoh penerapan ini ya administratif juga ya. Itu ada sign di area yang bising gitu ya. Laporan kebisingan sekian desibel harus pakai apa APD-nya. Kalau pakai earplug cuma boleh bekerja segini menit. Kalau earmuff segini, kalau double segini. Nah, ini berdasarkan perhitungan noise di tiap earplug atau earmuff gitu ya. Ada spesifiknya, ada cara menghitungnya. Nah, itu didapat dari perhitungan itu kenapa bisa ditentukan 45 menit gitu. Kenapa sejam, kenapa 3 jam. Nah, ini contoh latihan. Ini dokter kami, dokter perusahaan, ini langsung melakukan ya training singkat lah ya. Ini lagi nunjukin cara pakai earplug yang benar gitu. Ini jam berapa ini? Waduh, saya skip aja deh videonya. Langsung ke vibrasi ya. Vibrasi ini juga bahaya yang umum ada di pabrik semen karena kita banyak menggunakan alat-alat berat gitu ya. Bagaimana pekerja terpajan vibrasi, kontak dengan mesin yang bergetar akan mengalirkan energi vibrasi ke tubuh manusia gitu ya. Vibrasi dapat berdampak seluruh tubuh atau ke organ-organ tertentu saja. Kontaknya seperti apa gitu ya. Nah, dalam kesehatan kerja fokusnya pada hand arm vibration dan whole body vibration. Jadi vibrasi yang ada di tangan atau yang seluruh tubuh. Ini kalau hand arm itu vibration kayak gini, bisa di peralatan ya, gerinda atau jackhammer, jangka pendek ada kesemutan, mati rasa gitu ya. Atau jangka panjangnya ada istilahnya white finger atau dead finger kayak gini. Nah, ini karena pembuluh darahnya itu tertekan gitu sehingga darah nggak ngalir ke area tersebut gitu. Nah, ini kalau yang whole body vibration ya, ini ada low drop atau kaki gitu. Nah, mungkin kalau sebelumnya juga sudah belajar mengenai metode pengukuran vibrasi ya, alatnya itu bentuknya disk terus nanti didudukin sama operator gitu. Ya, energi yang masuk ke dalam tubuh melalui jok atau lantai akan berdampak pada seluruh tubuh. Nah, efeknya apa? Mulai dari nyeri punggung, nyeri pinggang, nyeri pada leher dan bahu, kelelahan, atau bahkan bisa ke gangguan sistem pencernaan. Nah, ini contoh follow up nih dari pengukuran. Nah, dari hasil ini lihat inspeksi, wah joknya kayak gini gitu. Ini bisa ngefek nih ke hasil vibrasi diganti gitu. Oke, demikian sharing session dari saya. Silakan. Oh ya, satu lagi pesan dari saya. Mungkin ini nggak hanya pertanyaan ya. Kami sangat terbuka untuk saran ya, karena kalau dari mahasiswa nih biasanya idealismenya tinggi, kemudian up to date terhadap informasi pertanyaan. Silakan kalau ada saran gitu bisa memberikan feedback positif juga bagi kami sehingga kami bisa improve lebih baik lagi. Demikian. Oke, terima kasih Pak Sony atas paparan yang sudah diberikan. Terima kasih, sama-sama. Selanjutnya sesi diskusi, kalau ada yang mau bertanya atau memberikan saran masukan, silahkan. Masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Internya dulu, Mbak. Ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Tadi ada yang bertanya ke saya, bisa diminta materinya tidak Pak Sony? Iya, bisa nanti saya share via Bu Ani ya.
Tapi mungkin nggak tahu deh, videonya mungkin nggak akan kebawa ya, karena Oh ya, apa nanti Pak kan saya Sony? jadiin PDF. PDF-nya saja nggak apa-apa. Terima Ya. kasih. Oke teman-teman, nanti materi di-share sama Pak Sony via PDF ke saya. Nanti saya share ke teman-teman melalui Google Classroom ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Di sini ini mahasiswanya ada yang sudah bekerja Pak Sony, ada juga yang masih reguler. Jadi kalau yang sudah bekerja mungkin ada gambaran atau sudah berpengalaman mungkin ya Pak Sony. Tapi kalau yang mahasiswa reguler ini sangat membantu sekali memberikan wacana gambaran nanti bagaimana bekerja di perusahaan seperti apa kaitannya dengan hygiene lingkungan kerja ini. Mungkin dari teman-teman reguler ada yang mau bertanya silahkan, atau dari mahasiswa alih jenis yang mau bertanya atau memberikan masukan atau mau sharing di tempat kerjanya juga boleh. Ini sudah ada Mas Ferry, silahkan Mas Ferry. Izin Bu Ani, Pak Sony. Monggo, Mas Ferry. Terima kasih Pak Sony ilmunya. Tadi disampaikan Pak Sony mengenai action level. Action level, oke. Ya, action level ini kan ditentukan di internal perusahaan gitu ya, kira-kira yang saya pahami begitu tadi ya Pak Sony ya. Nah, di tempatnya Pak Sony itu apakah action level itu juga diterapkan untuk apa ya, hasil medical check up gitu Pak, sebagai bentuk cross check gitu Pak. Karena kan tadi kan pastikan ya bahwa apakah karyawan yang terpapar tersebut memang ada efek atau tidak gitu Pak. Satu-satu aja Bu Ani ya, biar nggak lupa. Silakan langsung dijawab. Langsung dijawab aja. Ya. Terima kasih Mas Ferry. Ya betul. Kalau di medical check up itu, kalau tadi kan action level 50% itu jadi berdasarkan hasil pengukuran gitu ya. Misalnya tadi ya NAB debu tadi misalnya 3 itu 1,6 misalnya. Nah, itu udah action level. Itu harus dilakukan sesuatu, apapun lah. Mau sekedar training atau yang lebih tujuannya adalah hasil pengukuran gitu. Nah, kalau medical check up itu angka apanya sih saya kurang tahu persis ya, karena medical check up udah agak keluar sedikit dari industrial hygiene gitu. Saya nggak banget itu gimana, saya kurang paham gitu ya. Action levelnya itu penentuannya seperti apa gitu. Tapi ya memang. Jadi nanti contohnya itu misalnya tadi contohnya kebisingan itu ada namanya kalau dari medical check up itu STS ya, bukan STS panjangnya STS apa? Saya lupa kepanjangannya biasa disebut STS ya, STS. Jadi ada pergeseran tadi, penurunan tingkat pendengaran. Jadi mungkin itu ada di dalam STS itu pada berapa frekuensi gitu ya, sekian ratus gitu. Saya 200 400 ribu misalnya, saya lupa angka persisnya. Nah, jadi misalnya di frekuensi itu mulai ada gangguan, nah di situ dilakukan intervensi seperti itu. Jujur saya nggak terlalu tahu Mas Ferry gitu. Batasan action levelnya kalau untuk MCU itu di berapa? Saya kurang terkopi gitu. Mungkin nanti bisa saya cross check ya. Hasil MCU itu di cross check dengan dua lainnya tadi, pengukuran di lingkungan kerjanya dan pengukuran di personalnya. Misalnya kok dia apa ya, tapi pas dicek lingkungan kerjanya nggak bising gitu. Terus di orangnya pas dicek juga selama dia melakukan kerja di shiftnya dia juga nggak terpajan bising kok, penurunan pendengaran ya. Nah, disitulah dilakukan yang namanya 7 apa istilahnya dalam diagnosis penyakit akibat kerja ya, 7 langkah dalam diagnosis penyakit akibat di Permenkes seperti itu. Nah, ternyata pas dicek, ternyata di rumahnya sering dangdutan keras-keras gitu, atau pakai earphone ke gambarannya ya, Mas Ferry. Tapi kalau angka persisnya untuk tiap ini saya kurang tahu. Baik, Pak Sony, terima kasih. Terima kasih Pak Sony, Mas Ferry. Satu lagi pertanyaan ini dari Mas Tiono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin nggak bisa nampilin kamera karena sinyalnya agak susah ini di lokasi. Makanya agak beruat nanti video. Paparan materinya kan sekali ya Pak, dari Pak Sony, mungkin dari beberapa industri ini kan mewakili ya, mulai dari beberapa prinsipnya. Nah, yang ingin coba saya gali itu bagaimana dengan tempat-tempat kerja yang sekiranya bukan puskesmas, entah itu rumah sakit ataupun beberapa entah manufacturing ataupun beberapa bidang kerja yang lain ya Pak ya. Maksudnya terlebih lagi mungkin di tempatnya belum ada orang-orang ahli K3 lingkungan kerja, belum ada orang yang punya HIMU atau kontrol kesehatan kerja karyawannya mau sejauh mana. Karena jujur Pak, kalau kita cuma ngandelin hasil MCU doang tanpa kita tahu tempat kerja kita itu bentuknya kayak mana yang terukur dan sistematis, kan kita juga susah juga apalagi industri ya Pak Sony. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya terlalu berat buat saya karena jadinya keluar dari judulnya tadi sharing session ya, berdasarkan memang apa yang
experience saya gitu ya, sesuai dengan apa yang saya alami di tempat kerja gitu. Tapi kalau secara prinsip sih gitu ya kembali lagi aja Pak tadi ke yang AREK tadi gitu kan ya, secara prinsip misalnya kita yang memang ya walaupun mungkin tadi terkait pengukuran gitu-gitu mungkin belum tentu bisa, tidak ada kewajiban untuk melakukan pengukuran misalnya gitu ya gitu. Tapi setidaknya tadi dari antisipasi dan rekognisi tadi lah gitu, secara istilahnya apa ya, kita istilahnya berarti personal risk assessment, bisa mengidentifikasi gitu ya kira-kira apa aja sih yang mungkin ada di situ, dan kita melakukan ya mungkin asesmennya ya kualitatif ya, berdasarkan persepsi kita apa yang kita tahu, melakukan asesmen seperti itu ya, kita terapkan sendiri pengendalian sebatas apa yang kita mau. Kalau memang secara kemampuan kita, berarti kalau dari sisi ini kan kita ubahkan dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga gitu kan, baru ke skup yang lebih besar ya. Mungkin gambarannya seperti itu aja sih Pak gitu. Kalau batas kita departemennya kita ya sebatas yang kita inikan saja sih. Tapi mungkin Bu Ani ada perlu dikoreksi atau ditambahkan, silakan Bu Ani. Ya. Agak keluar dari bidang saya nih. Jadi yang dimaksud Mas Tiono mungkin ya, yang saya tangkap, jadi dari mahasiswa ini kan ada beberapa yang sudah bekerja tapi di luar lingkup industri, contohnya kayak di puskesmas, rumah sakit, kemudian di perkantoran, kemudian di di kayak UMKM gitu. Nah, upaya atau bentuk dari hygiene lingkungan kerja yang bisa kita lakukan itu seperti apa? Karena notabene teman-teman kita yang di luar industri hal seperti ini masih sangat awam gitu. Mungkin ada tips dari Pak Sony gitu. Kalau dari saya paling gampangnya manggil pihak ketiga aja buat mengukur lingkungan kerja gitu kan. Itu tips yang paling mudah. Jadi kita manggil aja pihak ketiga untuk mengukur lingkungan kerja kita atau melakukan AREK tadi, minimal antisipasi rekognisi kita tadi sudah dipantau oleh pihak konsultan gitu. Kalau dari saya tambahnya mungkin itu Pak Sony biar apa ya, mempermudah, karena kalau kayak dari puskesmas, dinas-dinas itu kan pasti dananya ya, ada dana pemerintah pasti ada, itu bisa kita manfaatkan untuk pengujian lingkungan kerja dengan mendatangkan konsultan atau pihak ketiga. Mungkin itu. Nanti selebihnya bisa dikembangkan dari pihak kompetensi di internal instansi dengan memberikan pelatihan-pelatihan dengan mengikuti, misalnya tadi kayak Pak Sony ikut pelatihan hygiene lingkungan kerja atau HIMU. Itu tambahan dari saya Pak Sony. Ya, makasih Bu Ani. Ya, betul ya yang Bu Ani sampaikan ya. Tadi tapi juga jangan lupa hal seperti itu perlu budget, perlu anggaran. Ya, kalau memang tadi Bu Ani sampaikan kayak gitu sih, oke, itu cocok. Cuma memang jangankan ya untuk yang non industri gitu ya. Di industri aja higiene lingkungan kerja ini juga masih cukup asing gitu ya. Nggak kayak sih. Tapi kalau industrial hygiene itu bahkan saya kebetulan kan juga tergabung di Indonesia Industrial Hygiene Association ya gitu. Itu ada tuh yang posting dia ngasih postingan nih, ada di LinkedIn apa di mana gitu ya, lowongan industri mengoperasikan mesin pencuci piring apa. Itu persepsi hygiene itu jadi kebersihan kayak kantin. Ya walaupun mungkin kantin termasuk ya, tapi maksudnya nggak sebatas kantin, toilet, dapur. Bahwa industrial hygiene itu dikira ya itu hygiene and sanitation, malah ke sana gitu. Jadi di industri pun masih banyak yang salah persepsi seperti itu. Jadi ya memang ya tantangan bersama ya di Indonesia sih terutama ya. Gitu. Bu Ani masih di mute. Bu Ani masih di mute. Ya, maaf. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Heri ya. Terakhir ya ini teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Pak Sony mohon izin untuk bertanya. Betul sekali Pak Sony tadi seperti yang disampaikan Pak Tiono terkait dengan keterbatasan dari segi SDM maupun dari budget. Terkait dengan strategi nih, ketika Pak Sony ini waktu membangun sistem, ada yang di perusahaan yang sekarang ini, strategi pengelolaan itu seperti apa? Memang tujuannya sama ya Pak ya, mengurangi kejadian illness, zero PAK, lingkungan. Nah, strategi terkait dengan support manajemennya bagaimana, metodenya, manpower, dan sebagainya seperti tadi, budget tadi, mungkin seperti kata Bu Ani tadi, budget, ketika ada budget, oke, kita pihak ketiga kan, itu ya kira-kira rekomendasi. Nah, strategi yang dulu Pak Sony dalam mengkrit untuk memastikan ataupun menyampaikan ke manajemen untuk bahwa ini juga hal yang nggak boleh ditinggalkan antara SHN yang sekarang mungkin safety terusnya. Nah, bagaimana cara memprioritaskan yang sama bahwa safety, lingkungan sama OH ataupun health ini satu lini gitu, berbarengan gitu. Baik, makasih Pak Heri. Sebetulnya kalau di tempat saya agak lebih mudah ya untuk hal itu
terutama waktu masih sifatnya top down. Jadi dari Swiss sana udah langsung top down, dikasih arahan harus gini, mau nggak mau ngikut. Itu dulu seperti itu gitu. Untuk misalnya secara general gitu ya, secara general ya kita inikan aja Pak, yang paling mudah sih maksudnya ke peraturan gitu kan, ke regulasi gitu. Ketika ya kita harus lakukan gitu. Itu paling mudah ya. Jadi kan kalau yang tentang safety car itu paling mudah ya begini, ya lakuin aja gitu. Tapi kalau kita ke step selanjutnya barulah kita bisa ceritakan yang tadi gitu, efek-efeknya ya, efek-efeknya bila mau nggak mau sih memang ada kewajaran ya rekan-rekan sekalian ya. Kenapa kok health itu agak mundur, agak di belakang dari kecelakaan jebret langsung saat itu juga. Tapi kalau health exposure-nya sekarang gitu. Tapi outcome-nya nanti gitu. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bahkan kita udah pensiun. Nanti juga orang umur. Susah. Kalau mindset seperti itu susah. Nah, di situ memang perlu ya namanya pembentukan mindset tadi ya. Jadi paralel juga tuh yang namanya yang panjang gitu di nggak banyak juga sih perusahaan yang memang udah sampai tahap ke sana gitu ya. Memang udah sebagai culture. Kalau itu lebih mudah. Kemudian penjelasan dampak jangka panjang, bahkan kalau bisa lebih bagus lagi kalau ke manajemen itu arahannya biasanya cost ya, masalah cost gitu ya. Walaupun gitu kalau safety kecelakaan terus kemudian dia lost time gitu kan, kehilangan jam kerjanya berapa, kaitin sama produktivitas, angkanya langsung dapat gitu, bisa dapat lagi sih Pak gitu. Memang lebih challenging karena memang dampaknya nanti di masa depan. Jadi memang perlu dari mindset tadi itu dulu gitu, dari membangun mindset gitu. Memang ya harus dijalanin step by step sih Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Sony. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Sony dan teman-teman semuanya yang masih stay di Zoom meeting. Karena berhubung waktu sangat terbatas ya, ini juga sudah maghrib di tempat saya, jadi saya cukupkan untuk sharing discussion terkait dengan hygiene lingkungan kerja, khususnya penerapan di PT Solusi Bangun Indonesia oleh Pak Sony Firawan. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Sony atau tips and tricks-nya menjadi hygiene industry itu seperti apa, karena ini sudah mulai dilirik oleh pasar dunia ya, apalagi perusahaan-perusahaan bahkan di instansi-instansi perkantoran sekarang membutuhkan ahli hygiene industry ini. Nah, mungkin ada tips dan triknya dari Pak Sony, silahkan. Dan trik apa ya? Ya kalau saat ini sih ya mungkin ya karena memang gini ya, industrial hygiene itu memang bisa dibilang multidisiplin ya, Jadi banyak ilmu engineering, science itu sangat kuat di situ. Jadi ya mumpung sekarang ada kesempatan di perkuliahan gitu ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya, kesempatan kan di kampus tuh bisa akses jurnal-jurnal free ya, bisa free kan biasanya. Nah itu gimana pun itu kan sumber informasi primer ya. Mungkin industri pun masih itu bisa mengakses info tersebut, mungkin bisa beberapa step di depan kami yang di industri gitu. Karena apalagi misalnya industri lokal gitu ya, kita paling mau melakukan sesuatu biasanya juga melihat dulu di luar negeri di negara ini udah ditransfer ke sana, biasanya banyak hal-hal seperti itu. Tapi kalau rekan-rekan di sini sebagai mahasiswa kan akses informasi itu langsung gitu ya, mudah gitu. Untuk mengakses jurnal tinggal buka karena saya yakin jurnal-jurnal tentu sehingga bisa akses langsung, sehingga mahasiswa juga bisa akses langsung tanpa berbayar seperti itu. Itu jadi mungkin tipsnya kalau untuk saat ini ya manfaat. Jadi dari background apapun bisa sebetulnya, dan memang sarana belajar pun juga sudah cukup banyak. Ini itu Bu Ani sedikit dari saya. Baik, terima kasih sekali tipsnya, triknya. Jadi tips dari Pak Sony, jangan segan atau jangan bosan ya untuk men-searching jurnal-jurnal terkait dengan hygiene lingkungan kerja atau hygiene industrial di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Karena itu adalah bagian dari ilmu yang update. Oke, itu aja dari saya dan dari Pak Sony yang bisa kita sharingkan pada sore hari ini buat semuanya. Aplaus buat semuanya dan terima kasih. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa teman-teman mengisi link kehadiran ya, karena untuk link ini kan cuma hanya 100 ya. Mungkin ada tadi yang keluar masuk, ya silahkan kalau ada kesempatan untuk join silahkan mengisi daftar hadir yang sudah saya share di kolom chat. Oke, untuk sesi foto nggak? Tadi saya foto-foto. Oh udah. Jadi benar-benar asli gayanya. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Sony. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan
kelebihan dari kami yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu Pak Sony sampai sore hari ini ya. Dan mohon maaf buat teman-teman kalau ada sedikit kendala sinyal, mungkin ada yang putus-putus, mohon bisa dimaklumi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony. Ya, kegiatan ini insya Allah nanti akan kita publish di press release ya, karena ini request dari Bu Uni. Nanti Pak Sony izin ya, saya share informasi ini ke publish. Terima kasih. Plastiknya diambil, Mbak. Izin live ya, makasih.